Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Sebelum mulai belajar, Bu Guru harapkan anak-anak tetap melaksanakan protokol kesehatan 3M, yakni mencuci tangan di air mengalir memakai sabun, memakai masker, dan menjaga jarak aman. Nah, kalau anak-anak sudah mencuci tangan, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran dalam belajar, serta semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tema 6 subtema 1, yakni pada pembelajaran 6. Apakah anak-anak masih ingat apa yang dimaksud dengan kewajiban? Apa saja kewajiban kita sebagai warga negara? Ya, baik. Hari ini kita akan melanjutkan tentang apa sih manfaat melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Nah, kewajiban yang sudah kita laksanakan itu dapat memberikan manfaat jika kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ayo kita pelajari satu persatu. Manfaat melaksanakan kewajiban di rumah. Misalnya, kewajiban bangun pagi tepat waktu. Itu manfaatnya adalah dapat menciptakan ketertiban dalam kegiatan di rumah. Kewajiban menyayangi anggota keluarga. Manfaatnya adalah dapat menciptakan ketenangan dalam keluarga. Kewajiban mendengarkan nasihat orang tua. Manfaatnya adalah dapat menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Kewajiban membantu orang tua. Manfaatnya adalah pekerjaan yang dilakukan selesai dengan lebih cepat. Kewajiban membersihkan tempat tidur, manfaatnya adalah dapat membuat tempat tidur kita menjadi rapi. Ya, anak-anak bisa menentukan manfaat dari kewajiban-kewajiban lain yang kita laksanakan dengan bertanggung jawab ya. Sekarang kita lanjutkan bagaimana sih manfaat melaksanakan kewajiban di sekolah. Nah, jika kita melaksanakan kewajiban di sekolah, misalnya mendengarkan ketika guru menjelaskan, maka kita akan mendapat manfaat kegiatan belajar berjalan dengan baik. Datang ke sekolah tepat waktu, itu manfaatnya adalah dapat berkonsentrasi dalam belajar. Mengikuti upacara bendera, manfaatnya meningkatkan rasa cinta tanah air. Menghormati guru dan sesama teman, manfaatnya adalah terciptanya kerukunan di sekolah. Kemudian jika anak-anak tidak ke sekolah menulis surat izin, maka itu manfaatnya adalah pihak sekolah atau guru kelas anak-anak akan mengetahui keadaan siswanya atau keadaan anak-anak. Kita lanjut dengan manfaat melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban membayar pajak, manfaatnya adalah pembangunan sarana umum dapat terus berjalan. Menaati aturan lalu lintas, manfaatnya adalah aman saat menggunakan jalan raya. Menjaga kebersihan lingkungan, manfaatnya kita bisa merasa nyaman dimanapun berada. Kemudian kewajiban melestarikan adat dan budaya, manfaatnya adalah keragaman adat dan budaya tetap terjaga. Mengikuti pendidikan dasar, manfaatnya adalah mampu membaca, menulis, dan berhitung. Nah, itu tadi manfaat dari melaksanakan kewajiban baik di rumah, di sekolah, maupun kewajiban sebagai warga negara. Sekarang kita lanjutkan ke menentukan informasi penting dari teks non-fiksi berdasarkan kata kunci. Nah, untuk dapat menentukan informasi penting dari teks non-fiksi berdasarkan kata kunci, pertama-tama kita harus membaca teks tersebut dengan seksama. Kemudian yang kedua, kita tuliskan judulnya. Yang ketiga, kita tuliskan kata kunci yang terdapat pada judul. Kemudian kita tuliskan perkiraan informasi sesuai kata kunci. Dan yang terakhir, kita dapat menuliskan juga kesesuaian informasi yang ada pada teks dengan kata kunci pada judul. Nah, misalnya seperti teks non-fiksi berjudul Bahaya Jajanan Tidak Sehat di Sekitar Sekolah.
yang ada di buku paket tema 6 anak-anak halaman 37. Itu bisa anak-anak coba baca dan buat perkiraan informasi penting yang terdapat di dalamnya berdasarkan kata kunci pada judul. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada mengenal alat musik daerah. Indonesia terdiri dari berbagai daerah anak-anak ya. Setiap daerah memiliki alat musik yang berbeda. Alat musik daerah biasanya digunakan untuk mengiringi lagu daerah. Alat musik daerah juga digunakan untuk mengiringi tarian daerah. Nah, sekarang kita lihat yuk apa saja contoh alat-alat musik daerah. Misalnya ada angklung ya. Angklung berasal dari Jawa Barat. Kemudian tifa dari Papua. Cengceng dari Bali. Saluang dari Sumatera Barat. Gamelan dari Jawa. Ya, dan alat-alat musik lainnya. Anak-anak bisa menambah dengan mencari informasi dari sumber yang lain. Ada sangat banyak sekali alat musik daerah yang ada di Indonesia. Nah, kita lanjutkan dengan belajar menyanyikan lagu Maryam Tomong sesuai dengan interval nada. Karena pada pembelajaran sebelumnya anak-anak sudah mengetahui tentang interval nada, sekarang kita akan belajar mempraktikkannya. Bagaimana sih menyanyikan sebuah lagu yang sesuai dengan interval nadanya. Baik, silahkan anak-anak simak video berikut yang bersumber dari channel YouTube Bu Guru and Family. Selamat menyimak videonya. Nah, bagaimana anak-anak? Bagus lagunya ya. Baiklah, ulangi lagu ini sampai kamu bisa menyanyikannya dengan sendiri dan lancar tentunya, sesuai dengan interval nada yang ada pada gambar ini. Setelah kita menyanyikan nada melalui lagu, sekarang saatnya kita memainkan interval nada menggunakan alat musik. Ayo ikuti menggunakan piani kamu ya. Itulah tadi bagaimana caranya memainkan alat musik menggunakan interval nada yang terdapat pada sebuah lagu. Jika anak-anak memiliki alat musik di rumah seperti pianika, anak-anak dapat secara langsung mempraktikkannya ya, ataupun menggunakan alat musik yang lain juga bisa. Nah, sekarang tiba saatnya kita melakukan refleksi pembelajaran. Selama seminggu ini, kita sudah belajar di tema 6 subtema 1. Nah, Bu Guru minta anak-anak untuk melakukan refleksi pembelajaran, apa saja yang sudah dipelajari.
Hal-hal apa yang membuat anak-anak merasa senang? Hal-hal apa yang membuat kurang senang atau tidak senang? Bagian mana yang sudah dipahami? Bagian mana yang belum dipahami? Nilai-nilai apa saja yang anak-anak peroleh untuk mengatasi masalah sehari-hari? Dan bagaimana cara yang akan anak-anak lakukan untuk dapat menerapkan apa yang sudah kita pelajari selama seminggu ini dalam kehidupan sehari-hari? Silakan refleksi ini anak-anak jawab ya. Baik, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Selamat belajar, semoga sukses untuk anak-anak semua dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.